Alexa.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Silakan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya dan bunyikan juga loncengnya supaya kalian nanti bisa mendapatkan notifikasi dari video tentang pembelajaran IPA yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang masih duduk di sekolah menengah pertama atau SMP ataupun MTS sederajat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi pas penilaian akhir semester 1 materi IPA paket B. Kalau yang paket A sudah saya bahas pada video sebelum ini, sekarang kita membahas tentang paket B. Jumlah soal hampir sama dengan paket A. Jumlahnya adalah 40 soal, 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Diharapkan untuk soal esai kalian bisa mengerjakan semuanya dengan sebisa mungkin, tetapi perlu diingat jangan sampai ditulis lagi soalnya ketika kalian tidak bisa mengerjakan. Sebisa mungkin dikerjakan. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Disajikan ilustrasi pengukuran, peserta didik dapat menentukan penyelidikan dalam IPA. Yang dimaksud di sini ada 3, yaitu pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Kira-kira nanti termasuk yang mana? Seperti halnya soal-soal yang sudah kalian kerjakan, misalkan ada seorang peneliti sedang mengambil gambar, sedang mengamati dengan menggunakan mikroskop, itu termasuk kegiatan pengamatankah, inferensikah, atau mengkomunikasikankah? Itu soal yang pertama. Yang kedua, disajikan ilustrasi suatu benda, peserta didik dapat menyebutkan objek dalam IPA. Objek dalam IPA ada 2 macam, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu adalah gejala alam yang bersifat hidup, bisa dikatakan manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Tapi kalau gejala alam abiotik adalah gejala alam yang tak hidup, seperti batu, cahaya matahari, kelembaban, suhu, air, tanah, dan sebagainya. Kira-kira. Yang ketiga, disajikan gambar pengukuran, peserta didik dapat menentukan nilai. Berarti di sini nanti ada gambarnya berupa alat ukur. Kemungkinan yang muncul yang pertama adalah alat ukur panjang. Kalau alat ukur panjang berarti bisa mistar, bisa jangka, sorong. Atau yang kedua, neraca 4 lengan. Nanti bisa kalian tambah-tambahkan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, ada 0, nanti tinggal ditambahkan. Ataupun yang ketiga kemungkinan juga adalah waktu. Kalau waktu biasanya yang akan muncul adalah stopwatch. Ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama itu menunjukkan menit, lingkaran yang besar itu menunjukkan detik. Nanti tinggal ditambahkan. Yang keempat, disajikan gambar pengukuran dengan neraca. Peserta didik dapat menghitung agar neraca seimbang. Jadi nanti ada 2 timbangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Katakanlah sebelah kanan 2 kg,
kemudian nanti sebelah kiri ada 3 bandul, ada yang 1 kg, ada yang 500 gram. Nanti satunya biasanya ada tanda tanya atau X. Nanti biasanya ditanyakan berapakah nilai X. Nah, supaya seimbang berarti kalau di situ sebelah kanan 2 kg, sebelah kiri ada 1 dan 500, 1 kg dan 500 gram, maka nilai X adalah 500 gram. Seperti itu. Yang kelima, disajikan ilustrasi pengukuran peserta didik dapat menentukan salah satu satuan. Oh, berarti di sini adalah besaran dan satuan. Mana yang besaran, mana yang satuan. Misalkan Andi mengukur panjang meja. Kegiatan Andi tersebut yang menunjukkan besaran yang mana? Besaran berarti panjang, satuannya adalah nanti meter. Seperti itu. Yang keenam, disajikan tabel besaran. Peserta didik dapat menentukan besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok hanya ada 7. Ya, hanya ada 7. Yang pertama adalah besaran panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, suhu, satuannya Kelvin. Yang keempat, kuat arus, satuannya ampere. Yang kelima, jumlah zat, satuannya mol. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang terakhir, waktu, satuannya sekon. Itu ada 7 besaran pokok beserta satuannya. Yang ketujuh, disajikan suatu besaran. Peserta didik dapat menyebutkan besaran turunan. Besaran turunan itu banyak sekali. Selain ada yang tadi 7 besaran pokok, selain itu adalah besaran turunan seperti volume, luas, kemudian kecepatan, ada percepatan, ada energi, ada gaya, ada daya, ada berat, ada laju pertumbuhan, ada pelajuan, ada konsentrasi larutan, volume, dan lain sebagainya. Itu adalah besaran turunan. Dan yang ke-8, disajikan ilustrasi klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik dapat menentukan yang tidak termasuk klasifikasi makhluk hidup. Oh, ini berdasarkan ciri dan perbedaannya. Nah, ini klasifikasi itu dasarnya adalah persamaan ciri dan persamaan perbedaan ciri. Berikutnya nomor 9, disajikan takson tumbuhan. Peserta didik dapat menyebutkan urutan takson yang paling benar. Ingat, takson di sini ada 2, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Hampir sama urutannya, dari atas sampai ke bawah sama, cuma yang membedakan adalah pada nomor 2-nya. Urutan pertama adalah kingdom, yang kedua kingdom tumbuhan ya kingdom Animalia juga kingdom. Yang kedua di sini adalah divisio atau phylum. Bawahnya adalah klasis, bawahnya ordo, bawahnya family, bawahnya genus, bawahnya spesies. Saya ulangi, paling atas adalah kingdom, di bawahnya divisio atau phylum, di bawahnya adalah klasis, bawahnya ordo, bawahnya lagi familia, bawahnya lagi genus, bawahnya lagi adalah spesies. Itu nomor 9. Nomor 10, disajikan ilustrasi klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik dapat menentukan dasar menurut Carolus Linnaeus. Oh ya, dasar dari Carolus Linnaeus.
Dasarnya adalah persamaan ciri yang dimiliki. Itu adalah dasar dari Carolus Linnaeus. Makin ke bawah persamaan cirinya yang dimiliki, makin banyak atau perbedaan cirinya makin sedikit. Jadi dia semakin ke bawah menuju ke spesies, persamaan cirinya semakin banyak, tapi spesiesnya semakin sedikit. Tapi kalau dia naik ke atas, persamaan cirinya sedikit tapi spesiesnya semakin banyak. Yang nomor 11, disajikan gambar ciri makhluk hidup. Peserta didik dapat menentukan gambar yang benar. Ciri makhluk hidup ada 8: bernapas, bergerak, beradaptasi, tumbuh dan berkembang, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, membutuhkan nutrisi atau membutuhkan makanan, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir adalah berkembang biak. Kalau di sini yang dimaksudkan adalah gambar, kemungkinan yang muncul biasanya gambar metamorfosis. Kalau gambar metamorfosis biasanya adalah tumbuh dan berkembang, atau ada gambar manusia dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian tua. Itu juga tumbuh dan berkembang. Atau juga ada gambar seekor ayam beserta anak-anaknya. Biasanya kalau di situ adalah berkembang biak, seperti itu. Yang nomor 12, disajikan ilustrasi organisme. Peserta didik dapat menentukan kriteria dalam kingdom. Oh ya, berarti ada 5 kingdom. Kalian nanti pelajari 5 kingdom itu, tapi sinyal yang kuat adalah 2 kingdom terakhir adalah animalia dan plantae, atau kingdom hewan dan kingdom tumbuhan. Kalian fokus itu saja. Untuk Monera, Protista, Fungi tetap dipelajari, tapi tidak usah secara mendalam. Berikutnya nomor 13, disajikan ciri-ciri pada hewan. Peserta didik dapat mengenali berdasarkan anggota kelas hewan. Kalau berdasarkan ciri hewan berarti ada 2 kelas, vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata itu ada 5 kelas: Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Itu kelas dari vertebrata, hewan bertulang belakang. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Kalau nanti yang muncul adalah avertebrata, biasanya yang berkaitan dengan insekta atau moluska juga bisa. Kemudian yang ke-14, disajikan pernyataan kunci determinasi. Peserta didik dapat menentukan kunci determinasi yang benar. Untuk menyingkat waktu, untuk menentukan kunci determinasi kan ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan seterusnya. Kalian dapat membacanya dari belakang, jangan dari depan, jangan dari atas, tapi dari bawah. Seperti itu supaya lebih cepat. Nomor 15, disajikan pernyataan ciri-ciri hewan. Peserta didik dapat menentukan ke dalam invertebrata. Nah, ini sudah menjurus ke dalam invertebrata. Kalau ke dalam invertebrata, kemungkinan yang muncul tadi adalah insekta, satu. Yang kedua
Annelida atau cacing, ataupun juga tentang Porifera atau hewan berpori, atau krustasea juga bisa, atau sejenis kepiting. Ini untuk nomor 15, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nomor 16, disajikan gambar mikroskop, peserta didik dapat mengurutkan penggunaan yang benar. Ini sudah saya jelaskan ketika pembelajaran, ketika luring. 1. Mengambil mikroskop dari tempatnya dengan cara memegang lengan menggunakan tangan kanan dan menyanggah mikroskop dengan menggunakan tangan kiri, seperti ini ya. Ini mikroskopnya, ini tangan kanan, ini tangan kiri disanggah, kemudian diletakkan di dekat dada, baru kita berjalan. Setelah itu kita letakkan di tempat yang datar dan kuat. Setelah itu kita naikkan mikroskopnya dengan menggunakan makrometroskop, kemudian pilih perbesaran atau lensa yang paling kecil dengan perbesaran yang paling kecil. Setelah itu kita cari lapang pandangnya. Setelah dicari lapang pandangnya sudah ketemu, kemudian kita letakkan preparatnya. Setelah kita letakkan preparatnya, kita memutar, menaik dan menurunkan dengan mikrometroskop bisa, makrometroskop juga bisa. Biasanya makrometroskop dulu atau memutar kasar terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu gambarnya, untuk memfokuskan kita menggunakan mikrometroskop atau skrup pemutar halus. Kalau kurang jelas, maka kita putar revolvernya supaya menggunakan perbesaran yang lebih besar. Kalau sudah selesai, kita angkat skrup pemutar kasarnya, kemudian preparatnya kita ambil, kita kembalikan seperti semula dengan perbesaran kecil dulu, diputar lagi. Kalau tadi kita gunakan perbesaran besar, kita putar lagi dengan menggunakan perbesaran kecil, kemudian turunkan tabungnya atau tubusnya supaya kembali ke semula, kemudian kita kembalikan ke tempat semula, seperti itu. Nomor 17, lambang-lambang unsur. Di buku paket halaman 98 sampai 99 itu ada. Silakan kalian hafalkan, kalian pelajari. Kemungkinan yang muncul: 1. Ca atau kalsium, Cu atau tembaga, serta karbon atau C, atau mungkin juga H, hidrogen, atau mungkin O, oksigen. Itu kira-kira. Kemudian macam-macam senyawa. Ini nanti bisa kalian belajar juga di lambang unsur dan macam-macam senyawa. Macam-macam senyawa di sini berarti mungkin ada senyawa organik, senyawa dan senyawa anorganik mungkin. Kemudian nomor 19 dan nomor 20, molekul senyawa atau molekul unsur. Contoh molekul senyawa: H2O. Contoh molekul unsur: O2. Contoh molekul senyawa: CO2. Contoh molekul unsur: H2. Ada perbedaan ya. Kalau molekul senyawa itu huruf besarnya ada 2. Kalau molekul unsur huruf besarnya ada 1. Berikutnya adalah sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika: dia punya massa
dia punya volume, dia punya titik didih, dia punya titik leleh, ada titik beku, dan daya hantar listrik atau daya hantar panas. Itu sifat fisika. Kalau kimia sifatnya adalah dia mudah. Ciri-ciri dari perubahan kimia di sini adalah timbulnya zat baru yang dihasilkan. Contoh dari sifat kimia itu kertas terbakar. Ada zat baru yang dihasilkan, apa? Asap dan debu. Timbul zat baru, timbulnya gas, ada gas yang dihasilkan, terbentuknya endapan. Kemudian terjadi perubahan suhu yang tadinya rendah menjadi panas atau mungkin kebalikan. Kemudian terjadi perubahan warna. Contohnya adalah roti yang sudah basi kemudian ada jamurnya, biasanya nanti berubah warnanya. Itu untuk nomor berapa ini? 21, 22 dan 38. Ulangi, itu untuk sifat kimia dan sifat fisika. Kemudian ciri perubahan fisika dan kimia itu untuk nomor 21, 22 dan 38 esai. Ini saya lanjut langsung. Itu untuk sifat kimia dan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Berikutnya nomor 22, ciri larutan basah dan asam. Ciri larutan asam, dia terasa asam, memerahkan lakmus. Biru berubah jadi merah, merah berubah jadi merah tetap. Kemudian dia bersifat korosif. Jika terlarut dalam air, dia menghasilkan ion hidrogen, itu asam. Jika basah, licin di tangan, rasanya pahit dan membirukan kertas lakmus. Jika dilarutkan ke dalam air, dia menghasilkan ion hidroksida. Yang berikutnya 24, pemisahan campuran. Pemisahan campuran di sini ada macam-macam. Kalian pelajari dasar dari pemisahan campuran itu. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Dasarnya apa? Ukuran dari unsur yang menyusunnya, molekul yang menyusunnya. Destilasi atau penyulingan. Dasarnya apa? Dasarnya dari titik didih. Kromatografi, dari kecepatan merambat sebuah warna. Kemudian sentrifugasi untuk memisahkan campuran homogen. Kemudian sublimasi. Ini nomor 24. Kemudian yang nomor 25, pemuaian. Di sini cuma hanya tertulis pemuaian saja, tidak tahu nanti yang dimaksud apakah pengertiannya atau mungkin aplikasinya atau masalah yang ditimbulkan atau penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin. Pemuaian itu berubahnya ukuran ketika benda diberikan kalor atau dipanaskan. Itu dari pengertiannya. Kasusnya atau masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya pemasangan jendela diberikan jarak selah. Kemudian pemasangan kabel listrik, kabel telepon dibikin melengkung. Kemudian pemasangan jembatan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain
antara jalan yang satu dengan jembatannya itu diberikan sela untuk terjadinya pemuaian. Kemudian pemanfaatannya dengan penggunaan dimetal atau juga penggunaan saklar otomatis yang ada di pinggir jalan. Ketika dia redup, dia akan menyala. Ketika mataharinya bersinar, lampunya akan mati. Kemudian nomor 26, bimetal. Apa itu bimetal? Dua logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda itu dijadikan satu. Ada dua logam kemudian dijadikan satu, tapi koefisien muai panjangnya itu berbeda, kemudian disatukan, maka terjadilah bimetal. Jika bimetal dipanaskan, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Misalkan ini A 8, ini B 6. Ketika dia dipanaskan, yang 8 akan menekan yang 6. Dia akan melengkungnya ke 6. Tapi kalau diinginkan kebalikan, yang kecil akan mengarah ke yang besar dan nanti melengkungnya ke atas. Kemudian pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi saya jelaskan ada seperti pemasangan rel kereta api, pemasangan jendela, kemudian pemasangan kabel listrik, kemudian pemasangan jembatan. Ini adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pemuaian, termasuk juga tadi bimetal. 28. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Alatnya namanya kalorimeter. Saya ulangi, kalorimeter. Itu alatnya. Kemudian yang nomor 29 sekaligus nomor 39 atau SI. Peristiwa perubahan kalor. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau perubahan kalor berkaitan dengan kalor itu ada 3 rumus. Q sama dengan MC delta T mecat. Yang berikutnya adalah kalor lebur. Q sama dengan M kali L kemul. Dan yang ketiga adalah kalor uap. Q sama dengan M kali U. Jika Q sama dengan M kali C kali delta T, itu untuk merubah suhu tapi tidak untuk merubah wujud zat. Kalau Q sama dengan M kali L kemul, kalor lebur, maka suhunya tidak berubah tetapi wujudnya berubah dari padat menjadi cair. Tetapi kalau Q sama dengan M kali U atau kalor uap, maka hampir sama pada kemul, tetapi perubahan di sini dari air menjadi uap, tapi suhunya tidak akan berubah. Itu nomor 29 dan 39. Ingat, kalau SI diberi yang diketahui apa, yang ditanya apa, kemudian rumus apa, tinggal masukkan nilainya, baru kalian hitung. Akan ada nilai khusus ketika kalian menulis diketahui, ditanya, kemudian rumusnya lengkap. Tapi kalau cuma hanya rumus kemudian masukkan nilai, apalagi cuma hanya ditulis jawaban langsung, itu meskipun jawaban kalian benar, nilainya akan berkurang. Nomor 30, pilihan ganda tetap, perubahan wujud yang melepaskan dan menerima kalor. Ini sudah saya bahas. Yang melepaskan kalor apa, yang menerima kalor apa. Yang menerima kalor dari padat ke cair, dari cair ke
gas, itu yang menerima kalor. Tapi kalau yang melepas itu seperti halnya dari cair ke padat atau dari gas ke cair. Nih. Berikutnya nomor 31. Proses perubahan wujud akibat kalor. Ini hampir sama seperti pada nomor 30. Kemudian prinsip kerja alat yang digunakan untuk menyimpan air panas, yaitu termostat. Ini atau termos. Itu di situ ada perpindahan kalor. Ada secara radiasi, ada secara konveksi, ada secara satu lagi apa saya lupa. Konduksi. Tuh. Kemudian yang 33 dan 34 menghitung konversi suhu dari Celcius, Reaumur, Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin, dan atau kebalikan seperti halnya yang kemarin sudah saya jelaskan di kelas. Untuk menentukan perbandingannya, ingat titik didih dikurangi titik beku dibagi 20. Ini berlaku juga nanti ketika nanti dalam soal bukan yang diketahui Celcius, Reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin, tetapi termometer yang dibuat oleh seseorang atau ilmuwan dengan titik beku beda, dengan titik didih juga berbeda. Untuk mengetahui perbandingannya bagaimana tadi, titik didih dikurangi titik beku dibagi 20. Berikutnya nomor 35, terakhir pilihan ganda. Peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Ada 3 ya, ada konduksi, perpindahan kalor tanpa perantara, tanpa disertai perpindahan medianya. Ini biasanya pada zat padat. Kemudian konveksi, ini biasanya terjadi pada zat cair, bisa zat gas juga bisa, tetapi masih ada medianya. Konduksi, konveksi, ada medianya yang merambat. Perbedaannya pada konduksi dan konveksi, kalau konduksi media sebagai perambatannya tidak ikut berpindah, tetapi kalau pada konveksi media perambatannya ikut berpindah. Makanya di sini biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas, ada medianya, konduksi dan konveksi. Kemudian kalau radiasi, perpindahan kalor tanpa adanya media, seperti halnya sinar matahari. Sinar matahari menuju ke bumi itu melewati ruang hampa udara tanpa ada udara di situ, tetapi rasa panas dari sinar matahari masih bisa kita rasakan bersama. Ada 3 ya, konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian nomor 36, esai. 36 esai. Disajikan gambar pengukuran jangka sorong, peserta didik dapat menghitung hasil pengukuran. Jangka sorong sudah saya pernah jelaskan. Itu ada 2 skala, skala utama dan skala nonius. Kalian tentukan dulu skala utamanya. Caranya angka 0 pada skala nonius berhentinya di mana? Di situ nilai skala utamanya. Sedangkan untuk menentukan skala nonius, kalian cari skala pada skala nonius, angka pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, yang seperti ini. Ya, lurus sekali. Nah, di situ nilainya. Nanti tinggal kalian rubah. Misalkan di situ masih cm, kalian rubah, atau di situ masih milimeter dirubah menjadi cm, atau kebalikan, terserah, bebas, sama saja. Itu caranya. Untuk 36. 37,
esai disajikan pertanyaan ciri hidup hewan dan tumbuhan. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan, berarti perbedaan ciri dari hewan dan tumbuhan. Perbedaan ciri dari hewan dan tumbuhan yang paling mencolok adalah kalau pada hewan dia memiliki alat gerak, kalau pada tumbuhan meskipun dia bergerak tetapi dia tidak memiliki alat gerak. Kemudian cara bernapasnya sama, menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida, tapi intensitasnya berbeda jika hewan itu setiap hari setiap saat, tapi kalau pada tumbuhan tidak setiap saat, biasanya terjadi pada malam hari. Cara mendapatkan nutrisi juga sama. Kalau mendapatkan nutrisi, kalau pada tumbuhan itu memerlukan unsur-unsur anorganik, tapi kalau pada hewan membutuhkan unsur organik. Itu nomor 37. 38 tadi sudah saya singgung pada ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri perubahan fisika tadi seperti ada massa jenis, kemudian ada titik didih, dia memiliki volume, kemudian dia punya titik beku, dia bisa menghantar awan panas, bisa menjadi penghantar listrik. Itu titik ciri dari fisika. Tidak menghasilkan zat baru, kemudian bisa kembali ke bentuk semula, itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, ada zat barunya, ada zat sisanya, ada gasnya, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ini perubahan fisika dan perubahan kimia. Nomor 39 tadi juga sudah disinggung, yaitu tentang perubahan kalor. Yang tadi Q sama dengan M kali C kali Q sama dengan MC delta T mencat, Q sama dengan M kali L gemul, Q sama dengan M kali U gemu. Saya ulangi, kalau yang mecat M kali C kali delta T untuk merubah suhu tanpa merubah wujud. Kalau M kali L untuk melebur dari padat ke cair, suhunya tetap tapi wujudnya berubah. Q sama dengan M kali U atau kalor uap, ini juga sama, tidak merubah suhu melainkan merubah wujud dari cair menuju uap. Itu kira-kira. Kemudian nomor 40, menghitung kebutuhan kalor pada perubahan zat dari padat ke cair. Ini sudah menjurus padat ke cair, berarti kita gunakan Q sama dengan M kali L. Q sama dengan M kali L, massa dikali kalor leburnya. Q-nya adalah banyaknya kalor, satuannya joule. Kemudian M adalah massa bendanya yang akan melebur, kilogram. Dan L adalah kalor lebur dalam satuan joule per kilogram. Itu kira-kira untuk pembahasan dari kisi-kisi IPA, soal IPA pas semester 1 tingkat SMP Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di sini. Silakan kalian share ke teman-teman kalian supaya dalam menghadapi PAS kalian belajarnya ada arahan, ada ada rambu-rambunya, supaya tidak belajar sembarangan, belajar ngawur yang nantinya bisa membuat kalian susah nanti dalam mengerjakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga selalu kesehatan dan tetap semangat untuk belajar.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.